Halo Sobat Dokfit, saya Dr. Fitriana. Nah, kali ini saya tidak akan membahas mengenai kesehatan reproduksi perempuan. Seperti kita lihat sekarang, saya berada di ruang pemeriksaan PCR di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, seperti kita ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu kita sedang mengalami puncak pandemi COVID di gelombang kedua, di mana kita tahu bahwa banyak sekali para orang-orang yang sedang melakukan pemeriksaan PCR. Di sini antrian sangat padat, kemudian mengular. Sekarang kita lihat sendiri, pemeriksaan sendiri sudah tidak banyak. Nah, kita tahu bahwa ada rumah sakit yang mengembangkan layanan PCR, namun ada juga yang tidak. Kira-kira kenapa ya alasannya? Ada yang mau mengembangkan dan ada juga yang berpikir untuk saatnya tidak perlu begitu. Apa sih alasannya? Yuk kita simak di video selanjutnya. Sejak pandemi COVID-19 muncul, pemerintah mempercepat tes, tracing, dan treatment. Dalam upaya ini, maka berbagai rumah sakit mulai mengembangkan layanan berupa PCR. Apakah inovasi tersebut menguntungkan? Jika menguntungkan, lalu mengapa hanya beberapa rumah sakit yang menyediakan layanan tersebut? Dengan kenaikan penderita COVID saat itu, logikanya demand sudah pasti ada. Tentu ada alasan di balik itu, bukan? Ingin tahu alasannya? Ya, ini semua berkaitan dengan peluang pasar. Marilah kita bahas lebih lanjut mengenai peluang pasar yang ada di rumah sakit. Apakah yang dimaksud dengan peluang pasar? Peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Semakin berkembangnya zaman, saat ini rumah sakit yang ada di Indonesia sudah bergeser ke arah profit oriented. Situasi saat ini tidak memungkinkan lagi jika rumah sakit hanya diposisikan sebagai lembaga non-profit atau institusi yang bergerak berbasis sosial semata. Kemudian munculnya Permenkes 56 tahun 2014 telah membuka peluang bisnis sehingga menimbulkan dampak jumlah rumah sakit yang semakin terus bertambah dan meningkat, membuat setiap rumah sakit saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Mengingat teknologi informasi berkembang pesat, maka batas geografi saat ini tidak menjadi masalah. Akses pun semakin terbuka. Rumah sakit semakin banyak tumbuh. Kemudian, daya tawar rumah sakit menjadi semakin menurun. Namun, daya tawar pelanggan rumah sakit semakin meningkat. Demi mendapatkan besarnya pelanggan, maka bagaimana caranya? Kepuasan pelanggan adalah yang utama. Dengan adanya pandemi COVID-19, pelayanan PCR pun menjadi kebutuhan di masa pandemi. Tentu saja demi kepuasan pelanggan juga. Apa saja kegiatan peluang pasar di rumah sakit? Kegiatan peluang pasar di rumah sakit antara lain memperkirakan dan mengukur besarnya pasar, segmentasi pasar, dan analisis konsumen. Lalu, bagaimana memperkirakan besarnya pasar? Banyak metode yang dapat kita gunakan untuk memperkirakan permintaan konsumen di masa yang akan datang. Kita perlu melihat salah satu dari 3 basis informasi, yaitu apa yang orang lihat, apa yang orang lakukan, dan apa yang telah mereka lakukan. Metode memperkirakan ini dinamakan forecasting, dapat melalui metode kualitatif ataupun kuantitatif. Metode kualitatif artinya kita melakukan penilaian secara subjektif. Bisa menggunakan survei pasar yang meliputi survei konsumen langsung menggunakan kuesioner atau pada kasus rumah sakit adalah pasien, atau kita bisa melakukan focus group discussion. Metode lainnya yaitu grassroots analysis, yaitu penilaian seorang individu atau grup yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tren atau preferensi produk oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah pendapat ahli. Untuk kuantitatif, kita dapat melakukan forecasting menggunakan time series yang paling mudah dan paling sering digunakan. Bisa melakukan dengan tren atau tahunan, siklus,
musiman, dan erratic events. Selain itu, ada statistical demand analysis seperti moving average, weighting average, exponential smoothing, dan causal forecasting untuk melihat hubungan sebab akibat. Dengan melihat faktor populasi dan pendapatan, harga produk, serta adanya pesaing. Bagaimana kondisi saat pandemi? Untuk forecasting dengan situasi VUCA pandemi dapat dilakukan dengan metode dynamic, yaitu dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat berubah sesuai dengan kondisi. Apakah analisa pasar? Analisa pasar dibentuk dari analisis konsumen dan analisis kompetitor yang bertujuan untuk menciptakan berbagai strategi penilaian pasar dan menentukan daya tarik pasar bagi konsumen saat ini maupun calon konsumen. Apa saja dimensi yang diperlukan dalam analisa pasar? Menurut David Eker, ada 7 dimensi. Yang pertama, ukuran pasar. Dinilai berdasarkan penjualan saat ini dan penjualan yang potensial. Bisa berasal dari data pemerintah, asosiasi perdagangan, keuangan, dan survei pelanggan. Dengan menilai ukuran pasar yang ditargetkan, akan lebih mudah untuk menetapkan tujuan yang realistis dan membuat rencana bisnis yang layak. Yang kedua, pertumbuhan pasar. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan berapa lama pasar akan bertahan, dengan mempelajari faktor pendorong bisnis seperti info demografis dan pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, tren pasar. Dengan mengetahui tren pasar yang sedang berkembang di pasaran, akan membantu menentukan produk apa yang sebaiknya dijual dan juga mengetahui produk pasar saat ini, seperti jenis, sifat, dan kualitas barang. Keempat, profitabilitas pasar. Hal ini sangat penting karena semakin tinggi tingkat profitabilitas pasar, maka semakin tinggi peluang untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas pasar ini dipengaruhi oleh kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, hambatan masuk, dan ancaman produk substitusi. Kelima, struktur biaya yang dapat dianalisis dengan melihat nilai tambah masing-masing tahap produksi. 6. Faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang diperlukan agar penjualan mencapai tujuan pemasarannya, seperti akses ke saluran distribusi, akses ke sumber daya yang penting, pemanfaatan sumber daya yang efisien, kemampuan mencapai skala ekonomi, serta kemajuan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, sistem distribusi. Perlu dinilai seberapa baik dan lancar agar nantinya tidak ada hambatan distribusi dan tidak mengalami kerugian. Nah, setelah melihat video ini, kita jadi lebih mengerti bahwa setiap layanan rumah sakit yang akan ditawarkan ke masyarakat perlu dilakukan analisis peluang pasar terlebih dahulu, agar sesuai dengan target yang dikehendaki dan dapat menentukan strategi marketing yang akan digunakan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk PCR, tetapi juga pelayanan kesehatan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan... Nah, udah nyimak kan videonya? So, kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom pertanyaannya, kemudian komentar. Oke, thanks for watching.